Ya masuk lagi argonya, cere lagi. Harus putar balik dulu ke Bungur. Putar balik dulu guys. Putar baliknya depan ini deh. Saya itu patah, 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 patah. Oke. Kayak gue bilang tadi dapat harga hemat yang gak hemat banget tuh. Jadi dari Bungur ke Sudirman 22.000 stasiun Sudirman.
Oke, nih orderan kelima guys. Harganya cuma 22.000 dari Bungur ke mana nih? Stasiun Sudirman. Mana ini orangnya? Depan kali ya. Siang. Nova ya? Iya. Iya, Pak. Yuk, silakan. Kalau kurang mundurin aja kursinya ya. Enggak apa-apa. Soalnya tadi dibawa buat penuh. Oh, sambil nge-vlog gitu ya, Pak ya? Apa? Saya? Oh, enggak juga sih. Bikin POV. Oh, iya lagi. Oh, ada YouTube-nya gitu, Pak? Saya Iya. iseng aja. Oh, lumayan tapi Pak kayak gitu, Pak. Ya kalau subscribernya banyak mah lumayan. Tuh, belakangnya. Apa ya? Lengkap banget itu, Pak. Hah? Lengkap banget kayaknya. Oh, Iya. yang nyala yang ini mas, yang atas. Oh. Bikin Itu POV. GoPro semua. Itu GoPro ya, Pak ya? Yang ini GoPro, yang itu Xiaomi. Saya kira dashcam tapi kok saya tuh banyak banget. Oh, enggak. Mutar jauh, Pak, tadi, Pak. Enggak juga sih. Saya dari tadi udah berapa tuh, ini yang keempat, makanya Bapak baru Cancel ya? Banyak cancel ya? Argonya sih masalahnya Argonya. lagi kacau. Harganya Iya, dikasih iya. Sebenarnya sih kayak bukan nyalain konsumen juga, ya aplikasinya aja kasih harganya. Soalnya Konsumen kan nggak tahu harganya kan. iya benar. Soalnya ini harga biasanya ke sana juga, Pak. Gitu itu. Berapa itu? Ini 34. 34. Soalnya di saya tuh cuma dapetnya 20.000, Oh. 22.000. Dari 60%-an ya, Pak ya? Iya makanya gede ini, gitu juga 40-an lah. Itu padahal driver nggak dapat kayak apa namanya asuransi segala macam juga ya, Pak. Enggak. Nah, BPJS aja bayar sendiri. Nah, itu harusnya kayak gitu tuh regulasinya. Ya, 40% tuh kalau misalnya dikali apa namanya berapa kali juga lumayan gitu, Pak. dia kan mau nyaingin Bluebird. Iya. Sebenarnya permasalahannya kalau Bluebird kan dia tak mobil dari kantor. Kenapa-napa mobil dari kantor. Gak masalah kalau mobilnya dari kantor. Kalau mobil sendiri kan ya itu yang Iya. repotnya. Ini ntar kalau misalnya ada apa-apa kayak di lockdown lagi, ntar pada ngandalin yang individual nih. Yang kayak orang-orang yang punya mobil sendiri. Kalau yang bukan individual pasti sewa pasti keteteran. Oh, sewa itu juga katanya kemarin berapa ratus per hari itu tadi ya, Pak? 170.000 kalau nggak, 170.000. Kalau kayaknya kalau Avanza itu sekitaran 200 apa 190 gitu. Berarti harus ngejar target banget tuh, Pak. Iya. Kalau saya kebetulan mobil sendiri. Cuman kan setidaknya kalau misalnya sampai kepotongnya 40% tuh kan Ya itu harus dia. ada yang buat driveran juga loh, Pak, kayak gitu kan. Iya, makanya kan kalau yang saya lihat sih gitu, dia mau ngejajarin apa sama kayak Bluebird gitu. Ya itu sih gak masalah kalau mau ngejajarin, asal yang didapat driver sama kayak Bluebird ya. Tapi sebenarnya waktu di awal tuh ada kontrak yang jelas gitu nggak sih, Pak? Nggak Atau ada. lewat aplikasi aja gitu. Ya udah lewat aplikasi aja. Kan awal mulanya malah nggak ada potongan. 2017, 2016 itu nggak ada potongan. Yang Grab masuk itu ya. Ya, kalau Grab masuk itu dari 2015, 2014. Dia baru masuk tuh awal-awal.
Terus Gojek itu dari 2010 2011 ada, tapi dari via telepon. Saya awal-awal mah nggak ada potongannya mas. Terus ada potongan mulai ada itu 2020 awal apa akhir-akhir covid itu tuh ya. Akhir-akhir covid tapi ya 2020 tuh dayanya 5.000. Malah enak segitu ya Pak ya, kalau misalnya contoh asuransi dan segala macamnya loh ya, jadi cover Ya potongannya pertamanya 20% dulu 10% dulu 10% terus naik 20% terus ada biaya aplikasi 5.000. Terus biaya aplikasinya ini berubah tergantung jarak. Kalau dekat 5.000, kalau jauh 10.000. Nah kalau sekarang ini yang gak jelas biaya aplikasinya. makanya harusnya tadi kalau misalnya persenannya udah ditetepin gitu istilahnya ada yang ke cover buat driver gitu ya Pak? Iya harusnya. Saya tadi sempat nanya terkait kontrak di awalnya tadi sih Pak, Gak ada. kan mohon maaf Pak, secara nggak langsung kan maksudnya Bapak jadi karyawannya dari Grab kan? Iya. Ya makanya kata anak-anak mitra mah tetap aja karyawan lah kayak gitu mah, kerja juga. Cuman bedanya kalau kita ini kerjanya fleksibel aja, suka-suka. Maksudnya dari berapa persentase ya masuk kan harus diperhitungkan juga Iya. Pak, pekerja tadi ya. Ya jangankan itulah biaya aplikasi 20% itu menurut saya ya kegedean. Kalau misalnya dia nambah ada biaya aplikasi lainnya. Kan ini ada dua jadi mas, potongan driver 20%, biaya aplikasi itu dipotongnya dari customer. Oh berarti 34.000 itu sebenarnya perhitungannya bukan yang totali dari driver gitu ya Pak ya? Bukan. Jadi 34.000 itu dipotong dulu nih biaya ke customer buat guna aplikasinya dia. Ntar dari kurang itu dipotong lagi 20% untuk biaya aplikasi driver. Lah bisa kayak gitu ya? Iya makanya 2 kali potongan. Padahal bisa dibilang aplikasi online sekarang jadi anak emasnya Indonesia Pak. Iya. Jadi itu perputarannya Perputarannya kenceng. kenceng. Makanya saya bilang kalau misalnya dia cuma motong 20% sebenarnya nutup itu. Nggak mungkin kan nutup. Kalau misalnya tiba-tiba aplikasi online aja dihilangin ya Pak, kacau gitu. Ya iya karena Nggak orang mungkin pakai taksi apa namanya komersial lagi gitu kan. karena orang juga udah tergantung sama taksi online kan, kemana-mana pesan apa Dengan adanya teknologi pasti sih Pak, ya kan. nggak mungkin kan orang apa namanya Bluebird aja masuk ke Gokar ya kalau nggak Ya. salah ya. Bluebird, Gokar sama itu yang Vietnam itu juga sama GNSM Masuknya Grab, masuk. Grab tuh Gokar itu. Dia bisa di Grab sama di Gojek, dia bisa manggil dari aplikasi situ. Tapi kalau misalnya nggak kerja sama Gojek tuh kan emang mereka yang kalah saing gitu Pak pasti. Pasti. Cuman kalau Bluebird biasanya driver Bluebird ada kesel kalau dapat dari aplikasi Gojek atau Grab. Karena kan argonya kecil itu dia. argonya ya segitu, nggak bisa argo biasa. Kan kalau argo biasa misalnya Mas mau lewat mana, gas itu kan dia ikutin kilometernya. Kalau yang ngikutin aplikasi kan ya udah segitu aja. Tapi kan memang kalau misalnya dari aplikasi ini sebenarnya memudahkannya secara kuantitasnya tadi Pak. Iya. Kan? Untuk ini ya maksudnya Untuk pengusaha cepet taksinya. ordernya cepet ya. Jadi jangankan untuk pengusaha taksi ya, untuk drivernya juga yang lebih enak sebenarnya. Kita gak usah perlu capek-capek nyari orderan kayak dulu harus muter mangkal. Iya, gak perlu. Nongkrong di rumah pun bisa dapat. Jangankan itu, kita kadang-kadang nih mau nurunin orang aja udah dapat duluan. Mau saking ramenya ini tadi ya Pak ya? Iya. Cuman ya gitu, kadang-kadang argonya itu yang dimainin sama mereka. Emang secara regulasi di Indonesia belum fair aja sih Pak menurut saya. Semuanya nggak ada nggak ada yang fair kayaknya. Maksudnya dalam artian bahkan kalau misalnya boleh dibilang emang disebutnya kayak apa namanya? Apa? Gojek itu anak emas loh Pak kalau misalnya di Indo itu. Sebenarnya seharusnya iya. Yang salahnya itu dia ikut saham tuh. Sebenarnya nggak perlu ikut saham seharusnya ya.
karena malah bikin ngerugiin Gojeknya sendiri. Walaupun misalnya yang dilepas sahamnya cuma 50% sama dia yang bisa dibeli sama orang, tetap aja kalau misalnya sahamnya itu kebeli terus dikuasain sama satu pihak lain, Iya. malah ketarik kan perusahaannya. Malah dari visi awalnya udah beda ya. Ya. Berubah ya di situ ya. Iya, apalagi kalau udah kong kali kong sama orang dalamnya, ya begitu dah. Udah mbak, saya beli aja sahamnya biar kita yang iniin. Jadi istilahnya bukan orang lapangannya yang tahu lah. Ini. Yang Ya. atas main saham gitu kan taunya ya udah yang penting profit gitu Iya. kan. Tapi kan kalau misalnya nggak profit juga kan yang megang saham juga yang ngatur akhirnya kan. Nah, Ini nggak begini nih kalau mau profit banyak, harusnya modelnya begini gini. Terus yang megang yang punya saham terbesar, udah ikut aja. kalau misalnya saya lihat Indonesia mau berkembang mau nggak mau hal-hal kayak gini harus regulasinya fair. Iya. Orang-orang kalau misalnya udah tahu ada masalah kayak gini, yang ada mikir-mikir kan mbak, Ya. jadi masuk apa namanya taksi online. Iya, karena ya masih belum ini, kitanya masih belum punya pegangan sendiri. Kalau kadang-kadang kan orang mikir, aduh kalau nggak kerja ini mau kerja apa, kan gitu. Mau jadi akhirnya mau gak mau ikut. Kan hanya sebagian kecil yang mikir, oh ternyata kalau nggak kerja ini gue bisa begini, gue bisa begini, bisa ini, atau sambil kerja ini gue bisa begini. Kan hanya sebagian kecil lah yang bisa mikir. Mostly masih konvensional ya pak. Iya. Kayak saya nih kan, walaupun narik, walaupun penghasilannya dikit, tapi ada penghasilan yang lain yang lebih masuk ya gede kan, kayak dari YouTube, apa dari TikTok, ya kan, mungkin affiliate gitu. Ya, semua orang bisa lah. Ah. Tapi walaupun nggak semua orang bisa, tapi bisa dipelajari. Iya. Sekarang pilihan sih pak, kalau kata saya pak. Iya. Ya pokoknya di Indonesia kayaknya ya, kalau menurut saya ya, usaha apa juga kayaknya akal-akalan doang, masih belum fair semua. Sebenarnya kalau misalnya dilihat nih, kalau misalnya namanya transport kan demandnya selalu ada pak, dan terus bertambah kan. Seharusnya Iya, gitu ya. kalau saya lihat ya. Secara populasinya nambah terus kan Indonesia. Iya, Kotanya harusnya, kalau bisa dibilang harusnya harusnya terus lebih semuanya. berkembang. Jangankan itu deh, bensin deh yang kelihatan jelas kan, ada tahuan banget tuh. Akhirnya kebuka juga kemarin. Iya. Bagaimana ceritanya bensin swasta bisa nggak bisa kuotanya nggak habis duluan? Soalnya kan disuruh ketergantungan tadi pak, sama apa namanya bahan mentahnya dari Indo tadi kan belinya. Iya. Ya kadang-kadang niatnya bagus pak, cuman secara sistemnya tuh banyak yang rusak. Ya, masalahnya orang-orangnya itu yang ke bawah kadang-kadang. Permainan pasti selalu ada lah gitu. Ya, kalau itu sih pasti. Tinggal bagaimana bentuknya aja dan bagaimana dia ngambilnya. Hatinya aja pak, seberapa banyak segala macam itu tadi kan. Berarti orang bisa lihat dari Jakarta udah kayak orang-orang pasti ketergantungannya suruh bawa kendaraan pribadi udah mager juga pak, kalau misalnya orang Jakarta kan. Iya, mager. Kalau misalnya udah semakin 10 tahun 20 tahun lagi kayak kita lihat apa namanya Bekasi, Bogor dan sekitarnya pasti kurang lebih bakal jadi sama pak. Wah, udah jangan lihat 10 tahun lagi, udah sekarang juga. Ini kalau weekend, kalau masnya ke Bekasi, ke Bogor atau ke Tangerang, ya itu macetnya luar biasa itu. Tapi demand buat apa namanya Grab Gojek banyak pak. Banyak. Maksudnya secara tarikan perjalanan tuh kan maksudnya buat apa namanya lokasi-lokasinya kan mostly Jakarta. Iya, tapi banyak karena kan yang tinggal yang kerja di Jakarta rata-rata tinggalnya kan di pinggirannya. Bahkan di kota kecil pun udah mulai masuk tuh Pak. Cuman kan belum semasif ini gitu itu belum bisa Karena jadi kan pegangan utama.
perkembangannya masih belum apa ya, ibaratnya sumber sumber dapat duit penghasilannya tuh masih belum terlalu banyak orang daerah. Kan kalau di sini kan rata-rata orang kerja semua. Jadi orang juga walaupun misalnya mau kemana-kemana biasanya kan rata-rata kantor juga kan yang bayar kan. Bukan orang pribadi sendiri yang bayar. Kita lihat nanti seperti apa sih. Dan katanya AI teknologi. Nanti harusnya kalau misalnya selaras kayak gitu kan pertumbuhannya berbanding lurus harusnya ya. Harusnya. Kalau ngomong seharusnya sih. Sekarang yang mimpin juga orangnya lucu-lucu. Kalau saya sih percayanya dari dulu ya, siapapun yang di atas juga tetap aja bakal ngelakuinnya ya, bakalan begini-begini juga. Mau di bawahnya lagi kampanye ngomong gimana-gimana, pas di atas juga sama aja ngomongnya bakalan beda. Mau siapapun itu ya pemimpinnya ya. Sebenarnya pinter-pinternya yang paling atas buat milih di bawahnya persis tadi sih. Kayak contoh setingkat menteri itu seharusnya tahu hal-hal teknis loh. Tapi saya ngeliat ya menteri, setingkat menko-nya bahkan kayak tidak menguasai lapangannya sendiri gitu. Karena gitu. Karena ya praktek balas budi sebenarnya kalau kayak gitu mah, kalau menteri-menteri itu. Nggak bisa dipungkiri seperti itu ya. Iya. Cuman memang nggak bisa dipungkiri lagi hal-hal kayak gitu yang rusak. Ya, iya. Kayak Nadiem Makarim, oke lah dia teknologi begini-begini, tapi kan kenapa jadi menteri itu kan apa namanya, pendidikan. Seharusnya kan dia taruhnya di mana, di industrial. Ngapain dia masuk ke pendidikan? Emang iya benar butuh gitu, tapi kan nggak begitu. Secara implementasinya dia lebih ke bisnisnya gitu. Iya, harusnya ke situnya. Bagaimana bisa ke depannya, jangan ke pendidikannya. Karena saya sendiri ngeliat, kebetulan kakak saya guru ya, jadi ngeliat sendiri namanya dia malah suruh ngurus ini, guru ngurus itu, buat apaan? Anaknya diomelin malah ada peraturannya sendiri. Sebenarnya kalau saya jadi dulu sekarang malah justru tantangannya besar sekali ya Pak ya. Bisa dibilang. Puyeng. Serba salah malah. Iya, gak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu anak nakal cabut kelar urusannya. Jadi mah cabut mamanya datang nggak terima, laporin polisi. Memang sekarang sistemnya kooperatif dengan orang tua itu gimana gitu. Ya. Serba salah. Lagi mohon maaf sekarang kan apresiasi untuk guru kan dari pemerintah masih kurang ya Pak ya. Bisa Iya. gitu ya. Guru SD, SMP, SMA Pak? Apa? Kakak saya SMK. Nah ini saya gini, jangankan gurunya, lulusannya aja SMK ya. Kalau zaman saya kan lulusan SMK juga. Itu yang lucu, SMK kan dibuat untuk siap kerja. Iya. Ini malah yang nggak diterima tuh banyak anak SMK lebih daripada SMA. Anak SMA tuh justru malah yang sering banyak diterima kerja. Aneh kan? Betul. Iminnya sekarang itu formalitasnya terlalu Aneh. aneh Pak. Padahal ya siap kerja itu anak SMK. Bahkan sekarang saya juga merasakan loh Pak. Saya baru lulus tuh tahun ini Pak. Tahun lalu 2025. Maksudnya memang boleh dibilang orang-orang sekarang ini kalau misalnya bilang cari lowongan kerja segala macamnya yang fresh graduate itu memang terlalu banyak permintaannya, harus ini itu segala macamnya gitu. Dulu zaman saya nyarinya yang pengalaman, yang fresh graduate gak mau diterima mas. Saya lulus 2009 SMK. Itu yang diterima nyarinya orang yang pengalaman.
sekalinya saya udah kuliah, lulus kuliah, nyarinya yang graduate, nyarinya anak-anak SMA. Padahal anak SMA juga secara teoritisnya benar-benar dalam kemana gitu ya Pak? Iya, karena SMA kan dia masih belajarnya luas kan, dia masih menggali potensinya dia untuk kedepannya. Beda dengan anak SMK. SMK kan dia udah belajarnya otomotif, udah tiap hari tuh ngebukain otomotif, bukain bengkel mulu. Jadi secara pengalaman praktek tuh mereka udah tahu gitu. Iya, makanya kan saya bilang aneh. Emang sekarang tuh jalur untuk tingkat SMA, SMK, S1, S2 itu emang harus diperjelas ya di sini. Iya. Ya, saya dulu SMK teknik komputer kan, teknik informatika tuh, TKJ, teknik komputer jaringan tuh ya. Itu aja saya masuk kuliah saya sih basic doang ya. Ya itu pelajaran saya SMK. Saya bilang ini mah saya udah pelajarin semua. Kayak aneh. Pendidikannya sekarang banyak kan formalitas Pak. Jadi kayak istilahnya dari sistem pendidikan segala macamnya. Kalau ya jujur ya itu ya. Soalnya temen saya itu banyak yang kerja di BUMN, dia cuma ngambil ijazahnya doang. Tuh banyak itu. Kebetulan memang kalau saya kerja kuliahnya kuliah malam kan, kuliah jam kelas pekerja gitu. Itu banyak anak-anak yang dari mana? Yang dari kementerian itu loh, perhubungan, terus kementerian apalagi sih, itu cuma ngejar ijazahnya doang. Bahkan itu ijazah sekarang saking formalitasnya Pak harus dilengkapi dengan embel-embel lain itu Pak. Itu kayak Pelatihan lah, sertifikat segala macamnya lah. kalau guru itu ya lebih parah tuh, susah tuh. Ada sertifikat ini, sertifikat itu. Karena yang dipermasalahkan adalah memang untuk layanan dari pemerintahnya tadi Pak. Kan nggak semua orang tahu dengan sistem di contoh guru yang udah guru SMA yang udah dari dulu segala macamnya udah lebih senior dengan sistem yang harus diperbarui ini itu segala macamnya, fasilitasinya masih kurang Ya itu gaji juga masih segitu-gitu aja, tunjangan juga ini. ya, makanya kan kalau pas zamannya kakak saya tuh 2000 baru ya, dia 2022 apa 2021 jadi guru gitu. Ya itu dia jadi pegawai negeri itu ada kesenjangan sama yang honorer, karena mereka merasa gue yang udah lama kok gak diangkat-angkat gitu loh. Terus gak dapat info-infonya segala macam, kapan buka tes ininya, kapan ininya gitu loh. Sekarang kan gak target sama pemerintah. Padahal kan gampang sebenarnya kalau kita tahu infonya. Nah, permasalahannya guru-guru ini kadang-kadang udah malas cari taunya sendiri. Miss ya Pak ya. Iya, jadi akhirnya miss. Fondasi dasarnya yang memang Nah begitu kan. latihan penuh lah. Tuh, balik lagi anak sekarang kalau bisa mau segala macamnya juga udah kebalik sama media sosial. Wah, PR. Padahal basicnya juga harusnya di sekolah kan. Ya, Saya media sosial tuh kalau misalnya dengan mindset yang masih kurang untuk bisa mengarahkan tuh juga kacau ya. ya kan kalau media sosial kan yang ngasih apa yang kita mau doang. Jadi contohnya kalau kita lagi nyari misalnya kamera action cam, ya udah kita dikasihnya itu aja, cara ini. Sedangkan yang lainnya nggak tahu. Nah, kalau teknologi kalau dipakai yang nggak bener ya makin parah. Tapi kalau dipakainya bener ya makin bagus. Saya pinter sekali ya. Ya. Bukan miris lagi sih. Sangat ya Pak ya. Wah. Sebenarnya kan gini, kalau mau nyari belajar mah
sebenarnya gak kayak zaman dulu saya ya, saya harus jauh-jauh ke Gramedia, ke perpustakaan dan segala macam. Kalau sekarang kan sebenarnya kan kalau dari HP bisa gitu loh. Nah tinggal penggunaannya aja itu gimana anak-anak itu. Ya, Pak, belajar tuh kapan aja di mana aja bisa. Iya, makanya mau ngapain nih, mau nyari apa? Oh kan sekarang kan banyak tuh orang-orang yang bisa tanpa harus apa belajar itu. Mereka cuma ngeliat YouTube, cuma ngeliat Google, kok caranya begini banyak. Ini stasiun Sudirman sini ya? Ya sini Pak. Ya semoga ke depan semakin lebih baik lah. Amin dah. Sekarang kan masing-masing lagi. Hmm. Saya Chris ya Pak ya. Ya Kris. Ini siapa? Maaf. Permisi Pak, sudah ya? Udah, oke. Sip. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, cek lagi barangnya. Ya. Terima kasih Pak. Hati-hati, Yuk, Pak. sama-sama. Oke guys, udah turunin cuma 22.000. Stasiun Sudirman sini dong tadi. Alah. Masuk lagi guys. Nontonnya Tamrin City ngebrang. Mana ya orangnya? Aduh, manakah orangnya guys? Siang. Siang. Yo, Amanda ya? Iya. Tamrin City ya? Iya.
and strawberry. So don't tell me I got strawberry. That's okay. I got
Nih mau di mananya? Di depannya aja. Yang tangga bawah sini. Iya. Kirchnya. Iya. Hah? Udah ada. Oke. Ini dari kanan aja ya. Oke. Kita lihat berapa orderan hari ini. Masuk lagi kebun kacang. Pancoran kementerian.